Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Resti sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Ya, baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Ya, ada 15 orang. Apakah hadir semuanya hari ini? Hadir ya, alhamdulillah, berarti semuanya hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, untuk memulai pembelajaran supaya lebih bersemangat ya, ketika Ibu mengatakan selamat pagi, kalian bisa mengepalkan tangan sambil mengatakan pagi, pagi, pagi. Kemudian ketika Ibu katakan SMK, bisa ya. Oke, siap? Siap? Ya, baik. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK bisa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, sudah semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Apakah kalian semuanya sudah siap? Siap ya, silahkan untuk fokus dan konsentrasi. Pembelajaran akan segera dimulai. Nah, ya, sebelum kita melanjutkan materi yang baru, ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Adakah yang masih ingat minggu yang lalu kita membahas mengenai apa? Ya, siapa yang akan berbicara? Minggu yang lalu kita membahas mengenai apa? Ya, baik, silakan Rizky. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, penggunaan kata ganti, penggunaan kata pasif, dan penggunaan kata teks. Ya, baik, terima kasih untuk Rizky. Boleh beri tepuk tangan untuk Rizky. Ya, nah betul ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur. Ya, strukturnya tadi sudah disebutkan oleh Rizky. Ada 3 poin, dimulai dari identifikasi fenomena, kemudian ada penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir tadi ada ulasan. Ya, kemudian minggu yang lalu juga kita sudah membahas mengenai kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, baik. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat suatu fenomena alam? Pernah? Ya. Apa yang biasanya yang pernah kalian lihat yang termasuk ke dalam fenomena alam? Ya, ada gempa bumi, kemudian ada apa lagi? Ya, ada banjir. Nah, apakah kalian pernah mengalami gempa? Ya, oke. Nah, yang kalian lihat, kemudian yang kalian alami, ada banjir, kemudian ada gempa bumi. Ini merupakan salah satu dari fenomena alam. Nah, fenomena alam yang sudah kalian sebutkan, kenapa sih kita perlu mempelajari? Ya, apa manfaat mempelajari teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, siapa yang mau memberikan pendapat? Kira-kira apa manfaatnya ketika kita mempelajari teks eksplanasi? Ya, baik, silakan Tazkia. Apa manfaatnya Tazkia? Untuk mengetahui sebab akibat dari fenomena tersebut agar bisa menentukan solusi apabila fenomena itu terjadi. Ya, baik, terima kasih Tazkia. Beri tepuk tangan untuk Tazkia. Ya, terima kasih Tazkia sudah berani berpendapat. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Tazkia. Ketika kita mempelajari teks eksplanasi, manfaatnya itu berarti kita akan tahu nih sebab akibat dari kejadian banjir itu apa penyebabnya. Kemudian penyebab dari gempa bumi ini apa sih penyebabnya. Nah, kemudian tadi di akhir Tazkia mengatakan untuk
mencari solusi yang terbaik apabila terjadi fenomena yang tadi kalian sebutkan. Ya, ada yang bisa menyebutkan solusi yang terbaik apabila terjadi gempa. Ya, apa yang biasanya kita lakukan kalau misalnya terjadi gempa? Solusinya apa biasanya? Ya, harus bisa menyelamatkan diri ya, Resti. Kemudian jangan panik ya. Biasanya harus berlindung di mana tuh? Nah, ya, nih harus berlindung di bawah meja biasanya. Kalau misalnya kita posisinya ada di dalam ruangan. Nah, ya, itulah manfaat mempelajari teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini ya, masih berhubungan dengan teks eksplanasi. Hanya untuk hari ini kalian akan memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kalau kemarin baru sampai menganalisis strukturnya, menganalisis kebahasaannya, pertemuan kali ini kalian harus bisa menghasilkan satu teks eksplanasi. Indikatornya, pertama ada membuat kerangka teks eksplanasi, yang kedua ada menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya, yang ketiga ini menyajikan teks eksplanasi yang dibuat. Ya, itu untuk indikatornya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, kalian bisa membuat kerangka teks eksplanasi dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Yang kedua, menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Yang ketiga, menyajikan teks eksplanasi yang dibuat dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ya, ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi kalian harus mampu membuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian menulis teks eksplanasi, dan yang terakhir kalian harus bisa menyajikan satu buah teks eksplanasi ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kan ada yang bisa menjawab? Yang perlu diperhatikan apa? Informasinya ya. Informasinya berarti harus jelas, informasinya harus bisa menggambarkan suatu fenomena ya, suatu kejadian, dan yang terakhir ada ulasan ya. Ayu, silahkan identifikasi fenomena. Yang pertama isinya apa, Ayu? Berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas serta mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Baik, terima kasih Ayu. Kemudian yang kedua, silahkan kedua Titin. Ya, baik, selanjutnya di poin ketiga ini ada ulasan. Silahkan coba Ahmad, ada apa di dalam ulasan? Berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut, baris pula komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Baik, terima kasih Ahmad ya. Itu berarti strukturnya. Jadi nanti ketika kalian menulis teks eksplanasi, ketiga poin ini identifikasi fenomena, kemudian yang kedua penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir ini adalah ulasan. Ketiga poin ini harus ada ketika kalian akan menuliskan teks eksplanasi ya. Nah, tadi yang kedua setelah struktur ada apa? Ya, baik ya. Kebahasaannya ini ada 4 poin. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada konjungsi kronologis, yang ketiga ada kata ganti, kemudian ada kata teknis, dan yang terakhir ini adalah kata kerja pasif ya. Konjungsi kausalitas, silakan Daris, ada apa saja ke dalam konjungsi kausalitas? Ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Baik, terima kasih Daris. Yang kedua, konjungsi kronologis, silahkan Rizky, ada apa di dalam konjungsi kronologis? Kemudian lalu setelah itu pada akhirnya.
Iya, baik, terima kasih. Kemudian ada kata ganti. Nah, kalau kata ganti ini berhubungan dengan fenomena apa yang akan dijelaskan nanti, ya. Kata gantinya ini merupakan kata ganti fenomena yang berupa kata benda, ya. Misalnya kalau fenomenanya mengenai banjir, ya berarti kata gantinya itu adalah banjir. Kemudian ada kata teknis. Kalau kata teknis ini berhubungan dengan topik yang dibahas, ya. Dan yang terakhir ini ada kata kerja pasif, ya. Kalau kata kerja pasif ini biasanya yang digunakannya adalah imbuhan di, kemudian satu lagi imbuhan ter, ya. Ada imbuhan ter dan juga imbuhan di. Itu untuk kebahasaannya. Ini juga sama, ya. Nanti ketika kalian menuliskan teks eksplanasi, kelima poin ini harus ada. Nah, ini selanjutnya langkah yang paling penting. Silahkan disimak dengan baik. Ini langkah yang paling penting ketika kalian akan menuliskan teks eksplanasi. Ada berapa tahapan? Ya, ada 4 tahapan yang akan kalian lakukan. Jadi kan tidak langsung ke bagian menulis, ya. Harus ada step by stepnya, harus ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, ini ada menentukan topik dulu, ya. Ada menentukan topik, ini menentukan fenomena alam, sosial atau budaya yang ingin disajikan. Nah, kalau sekarang kalian akan menuliskan teks eksplanasi fenomenanya nanti fenomena alam, ya. Kemudian yang kedua, harus mengumpulkan referensi, ya. Artinya kalian harus mengumpulkan fakta dan data dari berbagai sumber. Berarti kalian mengumpulkan informasinya bisa dari internet, bisa dari Google. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka teks, ya. Membuat kerangka karangan berdasarkan strukturnya. Jadi tidak langsung menulis, buat dulu kerangkanya. Dan yang terakhir, ya, setelah membuat kerangkanya baru mengembangkan teks eksplanasi dari kerangka yang sudah dibuat, ya. Ini tahapan-tahapan ketika kalian menulis teks eksplanasi. Ya, baik. Ini alur pembelajaran yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Dimulai dari nanti kalian akan menyimak video, kemudian akan membuat kerangka teks eksplanasi, tadi sudah disinggung, kemudian menulis teks eksplanasi, dan yang terakhir kalian harus bisa menyajikan satu buah teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang sudah kalian buat nanti sajikan di depan kelas, ya. Itu untuk alur pembelajaran hari ini. Ya, nah sekarang sebelum kalian menulis teks eksplanasi, ada video, ya, video mengenai fenomena alam. Silahkan disimak dengan baik video tersebut, ya. Siapkan mentalnya, siapkan fisiknya, karena nanti sembari kalian nonton video, kalian perlu menuliskan, ya, menuliskan fakta-fakta atau informasi yang ada dalam video tersebut. Ya, ditulis, dan nanti harus ada satu orang yang akan menyampaikan isi dari video tersebut. Ya, sudah siap? Siap. Ya, silahkan fokus, konsentrasi, siapkan catatannya untuk menuliskan sebab dan akibat, ya, dari fenomena yang akan ditayangkan dalam video ini. Jangan pusing mengucapkan rasa berbela-sungkawa sedalam hati untuk para korban gempa kemarin. Semoga semua perasaan dapat diberi ketabahan secara kuat yang besar untuk menghadapinya. Amin. Letak geografis Indonesia yang tepat berada pada lempeng bumi memang menjadi negara kita salah satu negara yang kerap diterpa bencana
Terjadi pada tanggal 16 Februari 1861, gempa ini berkekuatan sebesar 8,5 skala Richter. Ini juga merupakan gempa bumi terakhir dari serangkaian gempa bumi besar yang terjadi pada bagian segmen Sumatera di zona subduksi Selat Sunda. Gempa bumi ini memicu gelombang tsunami yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Getaran dari gempa bumi ini pun terasa di bagian timur Jawa yang semenanjung lain. Akhirnya, 5 gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di negeri kita tercinta ini, semoga Indonesia cepat bangkit kembali dari segala kerusakan. Semoga keluarga kita akan selalu dikuatkan diberi ketabahan serta kesehatan. Amin, amin ya. Tanpa teman-teman yang pernah menerima Presiden Joko Widodo, serta calon analisis. Ya, kalian sudah menyimak video tadi. Tadi tentang apa videonya? Ya, gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena fenomena alam, ya, fenomena alam. Salah satunya itu adalah gempa bumi. Kemudian tadi disebutkan ada 5 gempa bumi yang paling dahsyat, ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan isi dari video yang telah disimak? Tadi kan sudah disuruh untuk menuliskan fakta-faktanya. Baik, silahkan siapa yang mau berbicara? Oke, ya, baik, silahkan Dera. Gempa bumi adalah suatu bencana yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Letak Indonesia yang tepat pada lempeng bumi sehingga kerap terjadi gempa bumi. Gempa bumi terdahsyat yang pernah mengguncang Indonesia yaitu gempa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa bumi dahsyat pernah mengguncang Sumatera pada tanggal 12 November 1833. Gempa bumi Sumatera yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005. Gempa dahsyat di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Gempa di Sumatera pada tanggal 16 Februari 1861. Ya, baik, terima kasih Dera. Beri tepuk tangan untuk Dera. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Dera. Tadi ada 5 gempa yang terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama tadi ada di mana? Di Aceh, ya, ada di Aceh. Kemudian yang kedua ada di Sumatera, ya. Kemudian yang keempat ini ada di Laut Banda, dan yang terakhir ini ada di Sumatera, ya, pada tahun 1861. Nah, oke, berhubungan dengan video yang sudah kalian simak, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kemudian kalian sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Yang di sebelah sana itu sudah kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2, dan yang ini adalah kelompok 3. Nah, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian semuanya, lembar kerja peserta didik. Ya, ini nanti ada petunjuk kerjanya. Silahkan kalian perhatikan, dibaca terlebih dahulu petunjuk kerjanya, kemudian nanti silahkan untuk dikerjakan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Ya, silahkan diperhatikan LKPD-nya, diperhatikan petunjuk pengerjaannya seperti apa. Pertama, kalian harus menuliskan kerangka terlebih dahulu, kerangka teksnya, ya, akan menjadi satu buah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, kemudian kalian tuliskan dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Di sana sudah ada kolom-kolom yang tersedianya, yang mana untuk kerangka teks eksplanasi, kemudian yang mana untuk nanti hasil menulisnya. Ya, silakan kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber. Tadi kan di dalam langkah-langkahnya sudah dikatakan ya, untuk mengumpulkan referensi, ya. Referensinya silahkan boleh cari dari internet, dari Google. Silahkan setiap kelompok buka handphonenya, kemudian cari berbagai informasi di Google mengenai fenomena apa tadi? Ya, mengenai fenomena alam, fenomena gempa bumi, ya. Silahkan mulai untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya. Langkah yang pertama, kalian harus
mencari referensi dari Google ya, silahkan kalian explore apa ada yang terdapat dalam gempa bumi, termasuk dari penyebabnya, kemudian penyebabnya, sebab akibatnya, prosesnya, silahkan dicari. Hasil dari pencarian kalian, kemudian kalian tuangkan menjadi kerangka ya, dibuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian nanti dikembangkan. Sudah menemukan? Nah, silahkan kalian tuliskan di sini kerangka teks eksplanasi. Ya, silahkan. Oleh siapa menulisnya? Boleh. Ya, hasil dari pencarian di internet, di Google, silahkan untuk dituliskan. Ya, betul ya. Sudah ada gempa bumi adalah, nah silahkan kalian tinggal menuliskan di bagian sini, bagian kerangkanya. Ya, baik, kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Sudah dicari informasinya dari internet? Sudah. Nah, itu ya yang sudah kalian temukan di internet, termasuk dari pengertiannya, kemudian penyebabnya, ada ya lengkap informasinya ya. Tinggal dituliskan di bagian kerangka di sini. Ya. Silahkan, sudah menemukan, masing-masing pasti menemukan informasi yang berbeda. Nah, silahkan tuangkan. Nah, dari yang ditemukannya apa? Kemudian tuliskan di sana. Begitupun dengan yang lain. Ya, dituliskan. Betul. Nah. Tadi dibuka kembali tadi hasil pencariannya. Nah, silakan dituliskan. Ya, betul. Ya, kelompok 2, bagaimana kelompok 2 sudah menemukan informasinya? Iya, nah sudah, itu berarti pengertiannya. Nah, boleh dicari sebabnya, penyebab terjadi gempa bumi itu apa ya, kemudian nanti tuangkan di poin selanjutnya. Ya, sudah betul. Ya, mengenai gempa bumi. Nah, betul Rizky, silahkan tuliskan oleh Risma. Ya. Ya, baik, sudah ya, kalian sudah bisa untuk membuat kerangkanya, itu hasil pencarian kalian dari internet. Kemudian kerangka yang kalian tulis ya, yang sudah kalian tadi peroleh. Nah, sekarang berarti tinggal dikembangkan ya, dikembangkan menjadi satu teks eksplanasi yang utuh. Dimulai dari identifikasi fenomena, kemudian yang kedua tadi apa? Penggambaran rangkaian kejadian, kemudian yang terakhir ada ya, ada ulasan. Nah, silahkan kembangkan ke dalam kolom yang sudah disediakan dalam LKPD tersebut. Nah, berarti tinggal dibuka halaman selanjutnya. Nah.
Nah, tinggal ditulis sebentar, Cidan. Oh, ini. Dari identifikasi fenomena, kemudian penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir itu ada ulasan. Silakan ditulis. Dibuka halaman selanjutnya, kelompok 2. Ini. Ya, dibuka halaman selanjutnya untuk kolom menulis teks eksplanasi. Nah, yang ini. Tadi kan sudah dituliskan ya beberapa kerangkanya, sudah kalian temukan. Lanjut ke mengembangkan. Berarti kalau mengembangkan dari awal identifikasi fenomena sampai ulasan itu harus ada ya, harus lengkap. Betul ya, harus lengkap. Ya, dilihat kelompok 1 sudah ke tahap pengembangan, kelompok 2 juga sama, sudah ke tahap pengembangan juga, dan kelompok 3 sudah ke tahap pengembangan juga. Ya, baik, sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kerangkanya sudah? Menulisnya sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Silakan kalau misalnya sudah selesai ke tahap menulis ya. Langkah selanjutnya ini tadi sudah ya oleh kalian dilakukan untuk mencari fakta ya, sebab dan akibat kalian dapatnya dari internet. Presentasikan hasil kerja kelompokmu. Nah, kalian harus menyajikan hasil menulis teks eksplanasi kelompok kalian. Silakan untuk presentasi di depan kelas. Kemudian nanti kelompok 2 maupun kelompok 3 atau kelompok yang tidak tampil untuk memberikan tanggapan. Ya, silakan untuk kelompok 1 boleh untuk menyampaikan hasil menulis teks eksplanasi. Silakan maju ke depan. Nanti kelompok 2 ya, ataupun dari kelompok 3 boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil menulis teks eksplanasi tentang gempa bumi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Struktur teks bagian identifikasi fenomena. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Guncangan tersebut berasal dari dasar bumi. Ada beberapa daerah tertentu yang rentan mengalami bencana alam gempa bumi. Daerah tersebut merupakan daerah-daerah di sekitar Gunung Merapi aktif dan daerah di sekitar lautan luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Untuk selanjutnya, penggambaran rangkaian kejadian. Pergerakan atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan Gunung Merapi yang sangat kuat merupakan penyebab mengapa gempa bumi terjadi. Tidak hanya itu, gempa bumi juga berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat dengan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Gerakan penyebab gempa bumi tersebut kemudian menyebar ke segala penjuru dan meruntuhkan banyak bangunan. Kejadian seperti ini juga
banyak memakan korban jiwa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dera. Gempa bumi terdahsyat yang pernah mengguncang Indonesia yaitu gempa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dengan tsunami dengan jumlah korban yang meninggal sebanyak 230.000 jiwa. Gempa dahsyat yang pernah mengguncang Sumatera pada tanggal 12 November 1833 sekitar pukul 22 waktu setempat dengan kekuatan gempa 8,8 skala Richter. Gempa Sumatera yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 dengan kekuatan 8,7 skala Richter terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa ini menjadi gempa terbesar kedua dunia sejak 1964. Selanjutnya akan dibacakan oleh Titin. Gempa dahsyat lainnya pernah terjadi di Laut Banda Kepulauan Maluku dengan kekuatan 8,5 skala Richter yang menyebabkan tsunami setinggi 1,5 meter. Selanjutnya gempa di Sumatera pada tanggal 16 Februari 1861 dengan kekuatan 8,5 skala Richter yang menyebabkan 1.000 orang lebih meninggal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daris. Selanjutnya struktur tekulasan. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Seperti pada batas Selat Pasifik, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, sudah menyampaikan hasil menulis teks eksplanasi mengenai gempa bumi. Nah, sekarang silakan siapa yang mau memberikan tanggapan, perwakilan dari kelompok 2 ataupun perwakilan dari kelompok 3 untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Silakan siapa dari kelompok mana? Ya, baik, silakan Risma dari kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, silakan Risma. Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah sangat jelas dan dapat dipahami. Struktur teks eksplanasinya juga sangat lengkap. Saya ingin bertanya, apakah di dalam teks eksplanasi yang telah dibuat oleh kelompok 1 terdapat konjungsi temporal? Ya, baik. Terima kasih Risma, perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 boleh dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah memiliki konjungsi temporal, yaitu kemudian dan selanjutnya. Ya, kemudian dan selanjutnya berarti ada konjungsi temporalnya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan ditutup presentasinya dan kembali ke tempat. Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kembali untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah berani untuk presentasi ke depan. Ya, tadi sudah benar eksplanasi yang sudah dituangkan, yang sudah dituliskan oleh kelompok 1 itu sudah lengkap ya. Tadi sudah menyebutkan di awal ada identifikasi fenomena, kemudian yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian, kemudian yang terakhir ada ulasan. Nah, itu untuk kegiatan yang dilakukan hari ini. Dan kita sudah berada di ujung pembelajaran, di akhir pembelajaran ya. Kalian sudah sampai, tadi ada yang menyampaikan hasil menulis teks eksplanasi. Kemudian kalian pula harus bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah dipelajari hari ini, silahkan kalian untuk menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau berbicara? Ya, baik. Silahkan Halida. Apa simpulan pembelajaran hari ini? Hari ini kita mempelajari mengenai langkah-langkah menulis teks eksplanasi, yaitu menentukan topik, mengumpulkan referensi, lalu sebelum menulis kita membuat kerangka terlebih dahulu untuk mempermudah dalam menulis teks eksplanasi. Kemudian tahap akhir yaitu menulis teks eksplanasi. Ya, baik, terima kasih Halida. Beri tepuk tangan untuk Halida ya.
sudah betul Halida. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai menulis teks eksplanasi ya. Sebelum menulis, kita yang pertama tahapannya menentukan topik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan referensi. Kemudian yang ketiga membuat kerangkanya ya, kerangka teks. Kemudian yang terakhir baru dikembangkan menjadi teks eksplanasi ya. Mengenai pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, silahkan Ahmad. Apakah dalam menulis teks eksplanasi itu harus terdiri dari 3 paragraf? Oke, ya Ahmad bertanya apakah harus terdiri dari 3 paragraf? Ya, silahkan siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke, baik, silahkan Resti. Kalau menurut saya, teks eksplanasi tidak harus selalu 3 paragraf, bisa juga lebih dari 3 paragraf. Baik, terima kasih Resti ya, terima kasih Ahmad atas pertanyaannya. Betul ya, kalau menulis teks eksplanasi tidak harus ada 3 paragraf ya. Tadi contohnya kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 ada berapa paragraf teks eksplanasinya? Ya, ada 5 paragraf. Itu berarti boleh ya kalian menuliskan teks eksplanasi terdiri lebih dari 3 paragraf ya. Boleh dikembangkan lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Selanjutnya, nah untuk evaluasi hari ini ya, silahkan kalian buka WA. Ibu akan share ya linknya. Ini evaluasi untuk hari ini. Apakah kalian sudah memahami mengenai teks eksplanasi ya, menulis teks eksplanasi? Ini Google Form ya, silahkan dibuka linknya. Kemudian silahkan kalian kerjakan. Untuk evaluasi hari ini, boleh nanti Ibu beri waktu sampai dengan pukul 10 ya. Sekarang kan pukul 9 ya. Nanti pukul 10 silahkan kalian harus sudah mengirimkan hasilnya. Ada bisa terbuka ya. Silahkan jangan lupa identitasnya. Silahkan diisi identitasnya, kelasnya. Kemudian nanti kalian harus mengisi dengan jujur ya, dengan sikap jujur. Ya, baik. Nanti untuk evaluasi Ibu beri waktu sampai pukul 10. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Hari ini pembelajaran dicukupkan sampai dengan menulis teks eksplanasi. Nanti kalian minggu selanjutnya berarti sudah masuk ke bab baru ya, yaitu mengenai bab ceramah ya, mengenai ceramah. Minggu depan sudah masuk ke teks ceramah ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.